Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang semangat. Seandainya saya seorang pesulap, saya sulap batu menjadi ketupat. Seandainya salam saya tidak dijawab dengan semangat, bukan bertanda umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita ini tentang pemuda, masa salamnya. Insyaallah kita tes dulu semangatnya. Semangat pagi. Semangat pagi. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan di pagi yang cerah ini. Alhamdulillah, dengan kondisi yang keimanan kita insyaallah biiznillah sedang naik-naiknya, karena ada faktor kehadiran dari ustaz-ustazuna yang datang dari Medan insyaallah. Karena spirit tadi pagi juga pada subuh beliau sudah menyemangati, memotivasi kita. Alhamdulillah, kawan-kawan, teman-teman sekalian, pada hari ini insyaallah kita akan melakukan dialog kepemudaan, ya, menggali potensialitas diri di usia muda. Alhamdulillah di depan kita sudah datang para narasumber kita, ya, yang kita datangkan jauh-jauh. Kalau Ustadz yang paling pojok ada Ustadz Fatur Rahman, Gea, ya. Bingung kita nih marganya, kadang berubah-ubah. Protes semua warga sosial media. Kemudian di sampingnya juga ada Ustadzuna Mudirul Ma'had Ali Medan, Ustadz Fahri Fatullah, SPD SPD. Kemudian juga ada Ustadz Sukron Khairi, ya, beliau seorang dai dan juga pimpinan pesantren di Mandailing Natal. Alhamdulillah, ya, sekarang lagi mengerjakan masjid. Kita doakan sama-sama semoga masjidnya cepat rampung. Iya, CSPD. Kemudian ada Ustadz Syukur Pramudia, ya, sebagai selaku Dewan Pimpinan Wilayah Hidayatullah Sumatera Utara. Alhamdulillah, ya. Sebenarnya untuk acara ini kita tidak terlalu formal sebenarnya, karena kita mau diskusi, bincang-bincang santai, ya. Kita nanti berikan waktu kepada para narasumber ini untuk berbicara 15 menit, ya, karena ini semuanya nih orang-orang speak up semua, ya. Kalau dikasih waktu kayaknya berlebih-lebih, makanya kita bilang 15 menit pasti lebih nanti, gitu. 15 menit, ya, bisa terserah mau dari yang mana, atau nanti Ustadz Syukur yang memulai. Alangkah lebih baiknya seperti itu. Tapi kalau Ustadz Syukur sudah merintahkan anggotanya, gimana? Ya, seperti itu. Langsung saja untuk dialog kepemudaan kita, ya. Semoga kita terinspirasi di acara ini. Alhamdulillah. Dan juga kami mohon juga untuk yang pertama pembicara itu Ustadz Syukur Pramudia Ustadz Sukron Khairi. Yang pertama Ustadz Sukron Khairi, ya. Kepada Ustadz Sukron kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga Allah bertemukan kita dalam satu majelis yang sungguh sangat mulia, ya, dan semoga Allah beri kita keistiqomahan
untuk terus dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kami hormati panitia dialog kepemudaan, Masya Allah, dengan tema yang sangat luar biasa, menggali potensialitas diri di usia muda. Sebuah tema yang sangat luar biasa. Memang anak-anak muda itu harus menggali potensinya dan dimulai dari sejak muda. Islam ini bisa berkembang karena digerakkan, dimotori oleh anak-anak muda. Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga itu rata-rata mereka adalah anak muda. Betapa sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ikhwan fillah rahimakumullah, ketika Rasul berdakwah, Rasulullah dikelilingi para pemuda-pemuda hebat sehingga Islam itu bisa sampai di tempat kita. Ya, sedikit kita mengulang sejarah. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah itu yang paling muda adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib itu ketika ikut bersama Rasul, bergabung dan berkomitmen untuk mendakwakan Islam itu usia beliau masih 8 tahun, Masya Allah. Ya. Kemudian ada Thalha bin Ubaidillah. Thalha bin Ubaidillah itu ketika ikut bersama Rasulullah SAW itu usianya baru 11 tahun. Ini masuk usia pemuda dan luar biasa. Kemudian ada Al-Arqam bin Arqam. Arqam bin Arqam ini yang rumahnya dipakai oleh Rasulullah SAW sebagai satu tempat majelis ta'limnya Rasulullah. Ya, ketika itu dakwah Rasulullah masih secara sembunyi-sembunyi. Berapa usia Arqam bin Arqam? Ya, Masya Allah sahabat sekalian, usia Arqam bin Arqam pada saat itu 12 tahun. Bayangkan anak 8 tahun, 11 tahun, 12 tahun sudah memiliki komitmen untuk ikut bersama Rasulullah. Bahkan mereka semua itu rela mengorbankan dirinya, hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Kemudian sahabat-sahabat yang lain juga demikian. Di antaranya juga ada Abdullah bin Mas'ud, usianya 17 tahun. Ada Ja'far bin Abi Thalib, usianya 18 tahun. Kemudian Khudamah bin Abi Ma'zun, usianya 9 tahun. Said bin Sabit, usianya 20 tahun. Amir bin Fariha, usianya 23 tahun. Mus'ab bin Umair, seorang sosok pemuda gagah, ganteng, kaya raya, anak konglomeratnya kota Mekah. Jadi kalau Mus'ab itu teman-teman itu kalau jalan itu seluruh wanita-wanita cantik kota Mekah itu langsung lepek-lepek gitu ya bahasanya. Karena memang Mus'ab itu ganteng, kemudian anak orang kaya. Namun ketika hidayah tertancap di hatinya, iman mulai dia rasakan manisnya, maka pada saat itu dia berkomitmen untuk ikut kepada Rasulullah dan membela Islam. Usia berapa itu? Mus'ab bin Umair pada saat itu usia 26 tahun. Seusia kita saja. Mus'ab usia 26 tahun. Kemudian ada Umar ibn Khattab. Kalau mendengar sejarah heroiknya Umar, saya dulu perkiraan Umar ini seperti masuk Islam usia sudah mulai dewasa gitu. Tapi ternyata setelah dibaca sejarahnya teman-teman, usia Umar bin Khattab pada saat itu juga 26 tahun ternyata. Masya Allah. Umar, orang gagahnya kota Mekah, yang kalau Umar itu berkelahi tidak ada yang bisa menandingi. Masuk Islam, ikut membela Rasulullah di usia 26 tahun. Ya, ada Ammar bin Yasir, kemudian ada banyak ya sahabat-sahabat yang di bawah 30 tahun itu. Ada Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, kemudian Utbah bin Rabi'ah, Amr bin Rabi'ah, Nuaimah bin Abdullah, Utsman bin Maz'ud. Kemudian yang di atas 30 tahun ada Amr bin Yashir, Abu Bakar As-Siddiq, itu usianya 37 tahun. Rata-rata belum ada yang usia di atas 50 tahun. Ya, bahkan pamannya Nabi SAW sendiri, ya tokohnya kota Makkah, Hamzah bin Abdul Muthalib, itu usianya masih 42 tahun. Ibadah Allah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Dari kisah ini kita dapat menarik pelajaran
bahwa Islam ini bisa berkembang itu di tangan anak-anak muda. Maka wajar kalau proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno mengatakan bahwa berikan saya 100 orang tua, maka akan saya ratakan Gunung Semeru. Tapi berikan saya 10 anak muda, maka saya akan gepengkan dunia. Kalau 100 orang tua itu hanya mampu meratakan gunung, hanya satu gunung itu kecil, tapi 10 anak muda itu bisa menggepengkan dunia. Ini membuktikan bahwa memang potensial anak muda itu sangat besar. Sehingga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita gali potensi apa yang ada di dalam diri kita. Saya berkomitmen bergabung bersama Hidayatullah itu tahun 2012 ketika tamat dari Aliyah Hidayatullah Tanjung Morawak. Waktu itu kami pengabdian ke Hidayatullah Nias. Pada saat itu tamat memang belum ada keinginan, bahkan ya tidak terpikir untuk ikut bergabung bersama gerakan dakwah Hidayatullah. Tapi seiring perjalanan waktu ketika berdakwah di Pulau Nias itu, ya perlahan Allah beri pemahaman, bahkan mulai tertarik dengan gerakan dakwah Hidayatullah ini. Sehingga pada saat itu saya terpikir, saat ini kita berada di zaman milenial. Kalau kita sebut zaman ini, teman-teman pemuda yang dimuliakan oleh Allah, disebut dengan 4.0, industri 4.0. Itu kita sudah masuk pada zaman teknologi. Sehingga kalau antum semua tidak menggali potensi dalam diri, maka kita akan kalah dengan musuh-musuh Islam. Hari ini kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, beliau pernah mengatakan untuk menghancurkan satu negara tidak perlu dengan senjata yang lengkap, ya, tidak perlu dengan bom, tidak perlu dengan senjata canggih sekalipun. Tapi untuk menghancurkan satu negara itu cukup dengan rusak generasi mudanya. Kita tidak perlu angkat senjata melakukan perang untuk menghancurkan Indonesia. Tapi kalau Anda mau menghancurkan Indonesia, rusak generasi mudanya. Kasih dia lem, kasih dia narkoba, kasih dia game online. Kalau dia sudah candu dengan itu semua, 10-20 tahun yang akan datang, maka dia akan menjadi generasi-generasi yang teler. Kalau sudah masa mudanya itu asik dengan narkoba, maka 10 tahun yang akan datang itu bagaimana kalau dia memimpin negara ini? Kalau dia asik dengan game online, game online aja, hingga meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai umat muslim, sebagai seorang anak muda, maka jangan pernah diharap dia akan bisa memimpin 10-20 tahun yang akan datang dengan kepemimpinan yang baik di masa yang akan datang. Ibadah Allah, para pemuda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari pikirkan mulai saat ini. Saya berpikir pada saat ini, ternyata sepertinya ini yang cocok untuk saya. Menggali potensi di Hidayatullah. Ya, saya punya hobi itu, saya suka itu berdakwah. Saya dari kecil memang diajari untuk biasa berdakwah. Dulu pada saat usia SD saya sering ikut lomba-lomba pidato, sempat ikut lomba Pildacil di LaTV pada saat itu. Ya, kemudian ikut Dai Muda Pilihan di ANTV. Ya, jadi ada basic saya di sana, sehingga ketika dakwah Pedinias ya berdakwah, ada ketertarikan dengan dakwah. Kemudian diajari oleh para ustadz bahwa masa muda itu adalah masa yang paling menentukan. Ya, disinilah pijakan kita. Mau jadi apa kita di masa tua itu tergantung masa mudanya. Kalau kita malas-malasan di masa muda, maka 10 tahun yang akan datang ketika kita sudah masuk usia tua, kita tidak bisa jadi apa-apa. Lebih lagi ketika ya musuh-musuh Islam itu semakin kencang untuk menyerang Islam. Para pemuda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari gali potensi kita. Bagaimana cara menggali potensi itu? Kalau kita tidak mampu hidup sendiri, maka carilah jamaah. Itu sebabnya saya cari Hidayatullah. Di Hidayatullah kita hidup dalam lingkungan berjamaah. Ada teman-teman yang akan saling mengingatkan ketika kita lalai. Itu diingatkan teman-teman gitu. Gimana saya, kenapa kok kelihatannya ya tidak bersemangat menjalani hidup, galau. Kenapa galau? Oh, anak muda itu senangnya galau. Kenapa galau?
ya baru diputusin terus kawannya. Ya, nanti itu dinasihatin. Akan ada teman-teman yang ya luar biasa, ya dinasihatin. Jangan pacaran. Kalau memang sudah siap nikah. Makanya saya nikah. Saya nikah di usia 19 tahun. Ya. Pada saat itu, ya udah ngapain lagi? Ngapain? Ya, saya pengen sebenarnya juga dulu kuliah ke timur, Arab. Tapi ketika dakwah di Nias ada kecintaan dengan dakwah, sehingga ngapain lagi saya sendiri. Kalau memang sudah saya komitmen untuk berdakwah, saya cari pendamping karena fitnahnya akan ngeri, kemudian dakwah itu akan lebih semangat. Jadi lebih semangatnya itu ketika baca bukunya Salim Al-Fillah. Saya nggak bawa pula bukunya. Ya, ada judul bukunya Salim Al-Fillah itu cetakan Pro Media, itu judulnya Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan. Udah ada sama saya. Kemarin minggu sebentar aja. Setelah nikah dikembalikan. Ya, ya saya lihat, saya baca keren juga nih. Jadi ya dakwah akan semakin semangat, kemudian akan lebih terjaga dalam kondisi berdakwah. Intinya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ya tantangan di masa yang akan datang itu semakin berat. Ya, terlebih hari ini kita sudah berada di zaman industri 4.0, itu zaman serba teknologi, orang sudah semakin dijauhkan. Pekerjaan-pekerjaan itu semua sudah pakai teknologi. Kalau kita tidak bisa bersaing, maka kita akan kalah. Maka potensi itu harus kita cari, kita gali di dalam diri kita agar kita mampu bertahan menghadapi masanya. Maka Ali bin Abi Thalib itu pernah menasihati. Dalam satu nasihat, Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, didiklah anak kalian untuk menghadapi zamannya. Karena zaman kalian dengan zaman anak kalian itu akan berbeda tantangannya. Mungkin zamannya Ustadz Subur itu tidak ada handphone. Anak-anak pada masa itu mainnya kelereng, kalau perempuan mainnya karet, ya. Laki-laki main apa? Kalau saya dulu masih main ya sambar telak, petak umpet, main bola dan lain sebagainya. Tapi hari ini tantangannya lebih besar. Ya apalagi zaman kondisi COVID-19 sampai nyaris anak-anak tidak sekolah. Apa yang dimainkan? Mainnya handphone, game online. Ini tantangannya sangat berat sekali, terutama bagi para pelaku pendidikan, sehingga dapat merusak moral generasi muda Islam. Disinilah musuh-musuh Islam berhasil rusak ini generasi muda ini dengan kecanduan game online. Maka 10 tahun yang akan datang ketika dia malas belajar, dia akan rusak. Teman-teman para pemuda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gali potensi kita. Maka beruntung kalau antum berada di Hidayatullah ini ketika kita mulai. Maka orang yang biasanya sendiri itu dia pasti akan datang godaan-godaan. Akan datang godaan. 5 menit. Baik, ya. Udah lebih. Enak kalau ngomong gitu ya. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, iya. Saya pernah dengar ceramah juga ini karena pemuda itu ya, apalagi ini banyak yang lajang-lajang. Gitu. Kita kan cerita pengalaman kenapa kok harus nikah di waktu muda, gitu kan? Dan bagaimana cara? Saya pernah dengar tausiah itu seperti ini. Sejak kapan Anda mulai mendidik generasi pelanjut? Sejak kapan mulai mendidik anak itu dimulai sejak kapan? Ini pakar pendidikan. Sejak kapan mulai mendidik anak itu? Sejak memilih pasangan. Lalu tadi sejak dalam kandungan, ya, sejak anak lahir, sejak anak usia TK, mendidik anak itu dimulai sejak kita menentukan siapa pasangan hidup kita. Anak muda, kalau kamu mau anakmu seperti apa, pilih pasanganmu seperti apa. Saya mau punya anak nanti menjadi artis terkenal seperti Raffi Ahmad misalnya. Cari pasangan artis seperti Nagita Slavina. Tahu ya? Saya subscriber. Enggak. Ya. Nah, kalau Anda menjadikan menjadi anak yang soleh dan soleha, maka tentukan pasangan mulai saat ini para pemuda. Carilah
wanita yang salehah, carilah laki-laki yang saleh. Di saat itulah kita menentukan generasi penerus kita di masa yang akan datang. Maka benar kata Ali bin Abi Thalib, tentukan, didik anakmu untuk menghadapi zamannya, karena zamanmu dan zaman dia akan berbeda. Zaman yang akan lebih berat tantangan di masa yang akan datang. Demikian dari saya. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya.